kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Eli Susanto, SIPM BAM PhD. Bapak mungkin langsung aja ya Pak, karena di sini sudah ada Richard yang akan bertanya Pak. Monggo. Akan saya bacakan Pak. Baik, pertama dari Pak Fatur Rohman ya Pak, dari Kemenag Sanggau. Baik, izin bertanya Pak, apakah manajemen SDM ASN yang bertransformasi dari struktural menjadi fungsional sudah benar? Karena kalau diamati, ternyata juga tidak mudah mengubah mindset SDM yang awalnya berorientasi struktural menjadi fungsional. Silakan Pak Eli, langsung dijawab aja. Terima kasih Pak Fatur ya dari Fatur Pak. Siapa Bu? Fatur Rohman. Fatur Rohman, mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan nama. Ya, artinya apa? Ini kan konsepnya adalah delayering gitu ya, mengurangi hierarki ya, karena kata kuncinya adalah agile governance ya, tata kelola yang lincah, maka dibutuhkan struktur yang mendukung pada capaian itu idealnya ya. Maka kemudian dengan pengurangan struktural, kemudian kinerja berbasis tim diharapkan, ini harapannya Ibu ya, Pak Fatur ya. Saya coba menjelaskan berbasis pada konsep akademiknya. Delayering itu biasanya ditujukan untuk mengurangi birokratisasinya ya, sehingga kemudian lebih lincah di dalam respon perubahan, karena kata kuncinya adalah perubahan. Kemudian perubahan itu kata kuncinya adalah pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Ya, kalau birokrasinya panjang, maka biasanya pengambilan keputusannya juga membutuhkan waktu yang lama, sementara di masyarakat membutuhkan keputusan yang tepat. Ya, itu saya coba membaca dari semangat mengapa ada pergeseran dari struktural ke fungsional. Karena bicara fungsional, ini kata kuncinya adalah profesionalitas. Kata kuncinya adalah self learning. Artinya apa? Masing-masing ASN diharapkan bisa belajar secara mandiri, ya, sehingga kemudian ada insentif untuk ASN belajar, ya, kalau nggak salah 20 jam atau apa ya. Nah, itu kan bagian dari cara peningkatan itu. Kemudian kalau ditanyakan tantangan, saya sepakat Bapak Ibu. Tadi saya sudah matur ya, saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu bahwa challenge tantangan perubahan adalah bukan di merubah regulasi, tapi merubah mindset dan perilaku. Ya, saya sepakat Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada yang masih mengatakan nomenklaturnya beda, tapi polanya masih sama. Mungkin Bapak Ibu pernah merasakan itu ya. Namanya sekarang kan koordinator, subkoordinator gitu ya Bapak Ibu ya, fungsional ya. Tapi mindset atau pola pikir strukturalnya masih belum hilang misalnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, yang namanya perubahan membutuhkan waktu. Pertanyaannya adalah sampai berapa lama ini yang menjadi challenge. Maka tadi saya sampaikan di framework yang saya dari Ulrich tadi ya, ada 4 fungsi baru, fungsi yang ditawarkan, bukan baru. Fungsi yang ditawarkan salah satunya adalah agen perubahan. Pertanyaannya ketika ada pergeseran dari struktural ke fungsional, ya siapa yang mendampingi perubahan itu? Siapa yang diberi mandat untuk mengawal perubahan itu? Karena ingat, perubahan yang paling sulit adalah perubahan pola pikir, perubahan mindset, dan itu membutuhkan waktu lama. Itu ada di buku Anderson, ya. Ada buku yang menjelaskan rentetan panjang ya, dari awal sampai akhir, dan kemudian yang kata kunci yang perubahan yang paling sulit adalah perubahan mindset ya, ini yang menantang. Nah, itu Pak Fatur Rahman, mohon maaf kalau belum total menjawab, tapi kata kuncinya ada delayering, mengurangi debirokratisasi, pengambilan keputusan secara cepat, kemudian ada insentif untuk belajar, self learning, karena fungsional itu kalau tidak belajar tidak bisa membuat produk, kalau tidak bisa membuat produk berarti hukumnya tidak tercapai, tidak bisa naik ya. Itu beberapa insentif ya. Kemudian masalah yang lain tentang perubahan mindset yaitu butuh waktu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu direkrut tidak berbasis pada desain itu ya, Bu Bapak Ibu. Ketika rekrutmen awal kan tidak desainnya seperti itu, pasti sekarang membutuhkan waktu untuk melakukan perubahan. Tapi saya yakin dan optimis karena Bapak Ibu di birokrasi adalah orang-orang hebat, ya pasti bisa menyesuaikan dengan perubahan. Tapi kata kuncinya adalah learning dan learning, belajar dan belajar.
Itu Bu Nunung, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada lagi nih Pak yang akan bertanya dari Ibu Neni Naomi, Kemenkop dan UKM. Saya seirama dengan pertanyaan Bapak Fatur Rohman di samping mindset SDM yang sulit berputar haluan. SDM ASN juga memiliki talenta yang berbeda, seperti ada yang memiliki talenta yang bekerja di lapangan dan lain-lain. Bagi SDM yang tidak memiliki talenta, menulis, riset atau penelitian untuk mengubah ke arah sana tidak cukup dalam waktu 1 atau 2 tahun jika memang mau menghasilkan fungsional yang benar-benar berkualitas. Itu Bapak. Ya. Terima kasih Bu Neni ya. Saya sepakat Bapak Ibu. Ya, artinya apa? Fungsional dengan kriteria produk tulisan atau produk ide itu memang membutuhkan apa? Proses yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, tapi mari kita belajar dari pandemik ini Bapak Ibu ya. Dulu sebelum ada pandemik ya, Bapak Ibu kan sering menghadiri seminar tentang apa? Industri 4.0. Gitu ya Bu Nunung ya. Yep. Hampir semua daerah kan selalu dikaitkan dengan 4.0 kan Bapak Ibu. Bu Neni juga ya Bu Neni ya. 4.0 dan sebagainya. Tapi kan waktu itu kan masih sebatas wacana ya Bapak Ibu. Kira-kira berapa persen yang menyiapkan digitalisasi di kantornya masing-masing? Nah, ini menjadi observasi saya. Namun ketika pandemi datang, kan tidak ada pilihan Bapak Ibu. Harus berubah ke digital, toh? Mulai bekerja, pola kerjanya, kemudian meetingnya sekarang dengan Zoom dan sebagainya. Dan ternyata Bapak Ibu juga bisa gitu. Tapi pesan saya adalah, pesan untuk diri saya juga, jangan melakukan perubahan karena ada insiden. Gitu. Maka perubahan itu harus proaktif gitu ya. Maka ya harus menyiapkan diri sejak awal, kira-kira harus tantangannya harus seperti apa, gitu kan? Ya ini menjadi tadi saya matur Bu, saya sampaikan Bu Nani karena tidak mudah karena rekrutmen awalnya kan desainnya tidak seperti itu ya, kemudian sekarang bergeser ke situ. Maka di buku yang lain dari Pak Evan itu ya, Pak Evan bukunya tentang apa SDM di sektor publik ya. Salah satu paradoks atau salah satu challenge di dalam rekrutmen di ASN adalah kita itu fokus pada current skill atau future potential. Ya, apakah seleksi kita itu menggabungkan dua-duanya, mengetes posisi skill saat ini, kemudian melihat potensi orang masa depan, atau hanya fokus pada posisi atau skill saat ini? Kalau yang dites itu adalah current skill, ini menjadi challenge ketika ada perubahan, Bapak Ibu. Karena ini bicara potensi, bicara wadah. Ya, ini Bu Ita menjawab belum, Pak. Nah, ini menjadi challenge ketika model seleksinya masih berbasis pada current skill atau keterampilan yang dimiliki saat ini. Nah, kita belum melihat potensi setinggi apa orang yang kita rekrut, sehingga kalau potensinya tinggi, perubahan apapun biasanya akan bisa dilalui dengan baik. Ini salah satu challenge ya Bu Neni ya. Nah, dari inputnya, kemudian dari lama bekerja di struktural, ya, kemudian sekarang harus masuk ke fungsional, nah, sehingga pasti membutuhkan apa proses tadi. Itu sih Bu Neni PR-nya, tantangannya bagi teman-teman di biro kepegawaian atau bagian kepegawaian atau di badan kepegawaian ya terkait dengan apa bahasanya Bu Neni tadi apa membalik ya, memutar tadi ya. Gitu. Terima kasih Bu Neni. Monggo Bu Nunung. Baik, terima kasih Pak. Di sini tadi ada Pak Dimas Waluyo Pak, yang langsung gitu. Present Pak Dimas Waluyo, silakan. Monggo Pak Dimas. Nah, ini ketemu di virtual ini Pak Dimas. Pak Waluyo. Masih nyetir itu Bu kelihatannya. Baik. Pak Waluyo. Masih Pak mute. Dimas. Masih mute. Baik. Oke, terima kasih. Ada Pak. Mangga Pak Waluyo. Ya, oke.
Aduh, senang sekali bertemu dengan Pak Eli lagi. Udah berapa tahun kita nggak ketemu. Iya, mau kembali Pak Dimas di virtual ini atas jasa Iya, Bu betul. Nunung ini. Saya mampir ke MAP nggak pernah ketemu. Pak Eli, terima kasih sekali. Berapa tahun ternyata ada sesuatu hal yang baru dan tetap eksis terkait dengan persoalan hal ini. Tadi saya sepakat sebenarnya statement yang awal tadi ya, unlearning, learning, dan learning tadi. Nah sebenarnya kan kalau perubahan ini satu keniscayaan ya, maka siapapun juga harus siap untuk menghadapi perubahan, bukan karena by accident. Nah tadi sudah dibahas panjang lebar, cuma saya mengamati selama ini proses pergeseran-pergeseran ini mungkin bisa dipahami oleh tataran staf ya, atau mungkin pejabat-pejabat middle ke bawah. Yang menjadi titik persoalan sebenarnya perubahan ini kan akan efektif kalau dimulai dari atas, dari pimpinan. Setidaknya dalam proses komunikasi, dalam membangun perubahan mindset tadi. Nah ini saya yakin sumber daya kita ini sebenarnya di aparatur ini sudah luar biasa ya. Ya, apalagi kalau sekarang ini sudah apa ya, dari sisi kualifikasi pendidikan juga sudah lebih memadai dibandingkan pada waktu-waktu yang lalu. Namun demikian, ini yang menjadi persoalan pada orientasi kita bekerja ini di sektor publik ini. Maka kemarin juga saya sampaikan dalam konteks pembahasan SPM itu, saya mengapresiasi sebenarnya kemarin Kementerian Dalam Negeri itu sudah membangun alur track yang jelas gitu, bahwa sebenarnya esensi sebuah pemerintahan ini kan bagaimana menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyatnya. Sehingga organisasi publik apapun itu bentuknya, mau pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, orientasinya kan berikan pelayanan kepada masyarakat kita. Sehingga tampilannya itu ya bagaimana masyarakat bisa terlayani dengan baik, terutama untuk pelayanan-pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini kemudian harus disupport dukungannya dengan SDM tadi. Nah ini kadang-kadang sebenarnya di tingkat level middle dan bawah ini paham betul bahwa apa yang harus dilakukan. Tetapi persoalannya kan seolah-olah di birokrasi ini selalu berulang. Ya, kita melakukan sesuatu yang kadang sesuatu itu tidak pernah kita pahami. Yang kita pahami nggak pernah kita bisa lakukan karena persoalan kewenangan, Pak. Ya, makanya dalam bahasan administrasi publik kan sebenarnya pertanyaan yang sangat mendasar itu sebenarnya itu kewenangan itu milik siapa, itu authority itu punya siapa gitu. Sehingga ide sebagus apapun juga kalau kemudian tidak direspon dengan baik oleh, mohon maaf, manajemen, dalam hal ini siapapun yang bertanggung jawab di sebuah organisasi, ini juga akan menghambat gitu. Ya, komunikasi formal melalui rapat-rapat, rapim dan lain sebagainya ini kan memberikan sekat yang seolah-olah kadang-kadang orang sudah terkooptasi, kalau disampaikan nanti kalau salah dimarahi dan lain sebagainya. Tetapi harus lebih cair sebenarnya komunikasinya, sehingga ini loh tujuan organisasi kita yang harus kita capai bersama-sama. Kira-kira ide apa yang memungkinkan untuk bisa dilakukan staf ini untuk kemudian berpikir inovatif dan kolaboratif. Nah ini yang mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Eli juga kaitannya dengan dialog kinerja. Nah ini dialog kinerja aja sampai saat ini juga tidak pernah terjadi dengan baik begitu loh. Nah saya sendiri sekarang misalnya teman-teman yang sekarang ini di fungsional perencana, kemudian yang proses penyetaraan ini kan juga luar biasa untuk melakukan inisiasi baru. Yang lama juga menghadapi regulasi yang baru sudah pusing gitu, apalagi ini kawan-kawan yang kemudian dengan serta-merta kemudian melakukan terjadi istilahnya perpindahan dari struktural ke fungsional. Saya sepakat tadi disampaikan oleh Pak Eli ya, secara kompetensi seperti itu memang itu yang harus dibangun. Tetapi menurut saya mungkin yang lebih penting ya tadi sebenarnya bagaimana dialog kinerja ini mengembalikan pada track semula, bahwa kita bekerja ini melayani publik. Ini loh kemudian kita dihadapkan dengan situasi yang suatu situasi yang kita harus melakukan satu perubahan dan satu keniscayaan. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus ke arah sana. Nah kemudian ini diperkuat inisiatif-inisiatif itu, sehingga sekarang ini kan perasaan staf itu, wah nanti kalau saya
ngasih ide kayak begini, dimarahin atau tidak diterima atau mungkin diacuhkan, ini menjadi penghalang juga secara psikologis. Dan saya persis waktu itu tahu disampaikan oleh Pak Eli bahwa manusia ini kan masuk ke organisasi selain punya tujuan individu kan ada tujuan organisasi. Itu yang sebenarnya penting untuk dikembalikan. Akan terjadi gap antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Nah, ini yang perlu difasilitasi oleh manajemen supaya mindset perubahan ini selalu menjadi suatu hal yang biasa gitu loh, bukan menjadi satu keterpaksaan atau apapun gitu. Nah, mungkin itu Pak Eli yang semacam unek-unek atau share. Kemudian yang lebih penting kira-kira bagaimana untuk dengan suasana politis yang saat ini terjadi sehingga dihadapkan profesionalisme dengan kemauan politik. Nah, ini untuk supaya ini cair sehingga apa yang disampaikan Pak Eli tadi bisa running di sektor publik ini dengan baik. Terima kasih Pak Eli. Mudah-mudahan kita lain kesempatan bisa ketemu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nunung. Ya, Bapak silakan di. Langsung, mohon maaf. Ya, Terima langsung kasih aja, Pak. Terima kasih Pak Dimas. Tadi diingatkan Pak Asep hati-hati menyetirnya. Saking semangatnya nanti lupa kanan kiri. Semoga lancar perjalanannya Pak Dimas ya selalu. Siap. Ya, tadi sudah saya sampaikan Pak di awal dan ini menjadi PR, yang menjadi challenge gitu ya. Yang pertama tadi kan terkait dengan proposisi yang saya baca dari teman-teman di swasta ya. Ada orang-orang ahli yang berdiskusi, kemudian salah satu proposisinya adalah kesuksesan masa depan kan tiga sektor tadi ya, minimal tiga komponen tadi ya Pak, SDM, pemimpin dan budaya. Ya, kemudian di Singapura yang buku yang tadi saya kutip tentang dynamic governance, perubahan itu juga fungsi dari SDM yang hebat plus budaya yang hebat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara merubah budaya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, selama ini di birokrasi ini kan tantangannya siapa yang memperoleh mandat untuk mengawal perubahan budaya. Biasanya bagian organisasi sih, atau kalau enggak di PKD gitu kan. Pertanyaannya adalah yang kedua, roadmap. Meskipun di reformasi birokrasi kan ada manajemen perubahan dan itu kan diwujudkan dalam roadmap manajemen perubahan gitu ya. Pertanyaannya apakah roadmap itu sudah dikembangkan secara komprehensif, kemudian bagaimana evaluasinya, kemudian indikatornya seperti apa, itu menjadi challenge. Ya, kalau di Pemprov DIY kan ada budaya satria, ya. Kalau di Jawa Barat saya tidak tahu. Kemudian di kementerian sekarang kan budaya berakhlak gitu ya. Kalau di BUMN akhlak gitu ya, berakhlak. Kalau saya baca di slide-nya Menpan itu ya. Nah, ini menjadi challenge Pak Dimas ya. Roadmap perubahan budaya yang mendukung tadi loh Pak, orang-orang hebat. Dan saya sepakat ya, artinya bahwa orang-orang hebat di ASN itu luar biasa banyak gitu Pak. Tapi kalau orang hebat tadi tidak disemai ya, tidak disemai itu apa bahasanya? Tidak ditumbuh kembangkan dengan budaya yang hebat tadi, ya pasti ya tidak bisa mengeluarkan potensi toh Pak. Iya. Ya. Sama kalau sparring partner itu kalau musuhnya di bawahnya itu kan juga tidak maksimal ya mengeluarkan skill gitu. Nah, itu challenge-nya Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas sudah mengingatkan pada Oke, Pak Eli, satu lagi nih yang perlu ditegaskan. Ini maksudnya gini, kan pimpinan itu kan kadang-kadang diperhadapkan dengan ya persoalan-persoalan politis, mandat gitu loh. Dihadapkan dengan profesionalisme yang dia miliki gitu. Nah, kadang-kadang kan antara yang dia pahami itu dengan apa yang harus dia kerjakan itu kan bertolak belakang gitu. Nah, untuk kemudian makanya gini, kenapa kita sering gagal? Ya kita melakukan sesuatu yang tidak pernah kita pahami daripada apa yang kita pahami gitu. Nah, untuk menjembatani ini, Pak Eli. Itu mohon maaf Pak Walia, konteksnya tadi apa Pak yang mengerjakan yang berbeda tadi? Ya, kan begini. Pimpinan ini, mohon maaf ya, seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota itu kan jabatan politis. Oke. Euforia selama ini kan sudah kita pahami ya. Apa yang diharapkan mereka itu kan, makanya penting bahwa seorang kepala daerah harus paham betul manajemen pemerintahan karena orientasi yang harus dia jalankan itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di samping keinginan-keinginan verbal yang dia
sampaikan kan harus dibuat sebuah perencanaan yang baik gitu ya. Dalam konteks ini tentunya Bapeda sebagai leader gitu. Tetapi kan kadang-kadang setelah perencanaan itu dibuat sedemikian rupa secara profesional dengan verbal yang dikomunikasikan tadi antara kepala daerah dengan birokrasi ini, kemudian di perjalanan-perjalanan itu ada hal-hal lain yang memang tidak dalam konteks kesepakatan yang sudah dituangkan di dalam sebuah dokumen perencanaan yang harus dilakukan. Nah, ini yang kemudian membuat sulit juga bagi kita. Kalau bahasa Jawa Barat, sing bisa-bisa, sing kudu bisa. Ya, gimana pun harus bisa, kan nggak bisa begitu. Ya, itu mungkin itu. Ya, terima kasih Pak. Ini menjadi PR bareng ya Pak. Artinya kan makanya kemarin kan ada perdebatan siapa yang menjadi pembina kepegawaian ya Pak. Ya, betul. Antara bupati, wali kota atau sekda, itu kan perdebatan yang sampai sekarang belum kelar ya. Tapi fakta membuktikan atau evidence membuktikan ini di era medsos ini kan kepala daerah atau pimpinan daerah yang kinerja bagus itu kan kemudian cepat viral ya Pak. Dan itu kan memberikan insentif politik, dan semoga dengan situasi seperti ini kemudian masing-masing kepala daerah ya, dan sekarang ini kan secara tidak langsung ada pola karir itu loh Pak. Ya, pola karir dari mulai dari kepala desa, kalau bagus bisa naik menjadi kepala daerah atau dewan gitu ya. Kemudian kalau kepala daerah di level 2 itu di level kabupaten kota, kabupaten kota itu bagus, itu bisa kemudian insentifnya naik ke gubernur gitu kan. Kalau gubernur bagus kemudian bisa ke presiden, dan itu sudah ada presidennya itu loh Pak. Tapi siapa yang aware ke situ ya itulah yang nanti mendapat insentif politik ya. Tapi kembali lagi ini kita kembalikan ke konteks lagi ya Pak. Ini menjadi PR bersama Pak. Terima kasih Pak Dimas sudah di. Oke, terima kasih Pak Eli. Terima kasih. Monggo Bu Nunung. Baik, terima kasih. Tadi Pak Waluyo yang telah bertanya. Bapak ini ada di chat ya Pak yang akan bertanya. Dari Bapak Kamarul Bahri, Distrik Provinsi Jawa Barat Pak. Banyak program kegiatan yang tidak tuntas hanya melalui Zoom meeting. Terkadang harus on the spot. Ini kendala dalam jabatan fungsional dan banyak hal teknis lainnya yang menyulitkan, mulai dari mengonsep surat tugas, menomoran surat tugas, para kasubag kepegawaian, dan anggaran yang tersedia. Belum lagi egosentris dari masing-masing kepala KCD, ini persoalan di Distrik Provinsi Jawa Barat. Sementara kepala dinasnya begitu sibuk dan padatnya aktivitas, sementara sekretaris tidak punya wewenang kebijakan dan keputusan. Sehingga tenaga fungsional khususnya perpustakaan banyak ambil dalam melakukan progres program dan keefektivitas dan ketuntasan dari sasaran target sasaran yang dicanangkan atau direncanakan. Mohon solusi dan harus ada ketentuan dan peraturan yang mengatur sampai ke akar rumput ya. Silakan Bapak. Oke, Bu Nunung, ini berarti ini nun sewu Pak Kamarudin, berarti ini kan informasi ditujukan ke teman-teman di Jawa Barat ya, Bu Nunung, terkait dengan fenomena itu. Tapi solusi generiknya ya Pak, solusi generiknya memang dalam satu organisasi kan harus punya kesatuan mimpi ya Bapak Ibu. Kalau kesatuan mimpi itu tidak dibangun ya, tadi seperti kan Pak Kamarudin tadi nggak bisa terselesaikan. Nah, siapa yang punya otoritas menyatukan mimpi ya pimpinan jelas. Maka tadi ya pimpinan, SDM, budaya organisasi menjadi kata kunci Bapak Ibu. Ya, nah, kalau itu kan urusan internal maka nanti Bu Nunung yang bisa menut dan bisa disampaikan ke siapa saya nggak tahu. Tapi kan saya menyampaikan secara generik. Yang kedua Bapak Ibu, ini kan sudah bicara tentang transformasi digital ya Bapak Ibu. Sehingga platform digital ini juga harus ada perubahan ya, tanda tangan tidak basah, tanda tangan kering dan sebagainya. Ini kan jangan sampai konsepnya digital tapi cara pendekatannya masih manual. Ya, maka kemudian tidak nyambung gitu loh antara input dan proses itu loh. Prosesnya digital tapi input semangatnya digital tapi pendekatannya masih manual ya. Mungkin itu Pak Kamarudin yang perlu dipikirkan, dan saya tidak tahu konteks di lapangan seperti apa, tapi idealnya mimpi bersama harus menjadi concerns, menjadi perhatian dari satu unit, karena kalau itu tidak menjadi hal yang sama,
Ya, maka kemudian ada kelompok yang ke kiri, kelompok yang ke kanan, ada yang ke sini dan sebagainya, dan itu agak sulit untuk mencapai apa yang dinamakan apa sasaran kinerja atau target kinerja. Ya, kemudian ada kontrak kinerja ya Bu Nunung kalau di Jawa Barat ya. Kontrak kinerja antara eselon 1 dengan gubernur misalnya. Kalau kemudian itu tidak ada kebersamaan. Nah, siapa yang punya otoritas ya pasti pimpinan gitu kan. Ya, itu sih jawaban saya Bu Nunung karena konteksnya lebih problem di internal ya, dan itu Baik, Pak. tantangan internal. Baik. Terima kasih, Pak. Dan ini ada yang langsung nih, Pak. Desain Bapak RF Salampesi. Baik, Bapak, silakan Pak Salampesi. Baik, Ya, Bu. baik, bangga. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin, Pak Eli, perkenalkan saya Reza, Pak, dari PDN, Bu Nono. Menarik ini, Pak. Saya dari tadi menyimak ada beberapa hal yang memang perlu didiskusikan, terutama ya sekarang ya, memang manajemen ASN ini udah 2 tahun mungkin ya Pak menjadi isu-isu nasional ya, bukan lagi, bahkan sekarang perkembangannya udah sangat pesat gitu, sampai istilahnya sekarang mau apa ya, work from anywhere ya. Ini nanti mungkin manajemen kinerjanya akan lebih kompleks lagi nih dibanding yang sekarang berjalan. Tapi ada yang menarik Pak. Kalau kita berbicara masalah manajemen kinerja ini, sebenarnya ada beberapa tantangan yang kita sadari atau tidak sadari itu sangat berpengaruh tentang manajemen ASN. Kalau saya coba lihat, Pak, ada dari mulai transformasi digital, ada gap generation, ada reformasi bentuk dan pola kerja, ini juga. Terus kemudian juga yang paling penting adalah tuntutan terhadap citra ASN. Ini menarik juga, karena citra ASN di masyarakat ini sudah ya gimana ya, istilahnya pro kontra terhadap ASN ini banyak juga. Nah, di satu sisi kita ini dihadapkan terhadap kebijakan yang dibilang tidak utuh, juga mungkin utuh tapi tidak utuh, karena kita menjadi multitafsir terhadap kebijakan yang ditetapkan terhadap manajemen kinerja ASN. Apa yang ditetapkan oleh Kepmenpan, apa yang ditetapkan oleh Kemendagri, dan apa juga yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini cenderung membuat kita menjadi multitafsir. Seperti sekarang perpindahan dari yang struktural ke fungsional juga, ini mungkin pada beberapa jabatan fungsional tertentu yang mengalami penyetaraan ini mengalami kesulitan untuk mengikuti bentuk, pola, dan kewajiban baru sebagai fungsional. Ini menarik ini. Nah, yang terakhir mungkin bagaimana Pak dari aspek manajemen kinerja ini, dari aspek kebijakan juga kita mengikuti, mungkin kita mengalami banyak sekali keterlambatannya. Kita menyiapkan sumber daya manusia ini kan bagi yang sudah ada, kita harus melakukan pelatihan agar dia bisa mengikuti ketertinggalan, dan untuk menyiapkan yang baru juga kita harus menyiapkan mekanisme utuh, menyiapkan elemen-elemen, indikator-indikator utuh, profil pegawai negeri yang kita inginkan itu seperti apa. Karena ini kan bersifat kontinu ya Pak ya. Dia akan bersifat kontinu, dia akan bersifat terus-menerus dan terus akan berkembang. Ini tantangan ini idealnya semua organisasi, baik itu ya di level pusat ataupun daerah, menyikapinya seperti itu. Karena kalau kita lihat juga Pak, perbedaan persepsi, kemudian bagaimana kita menafsirkan terhadap peraturan ini, dia cukup sangat-sangat berdampak luas gitu. Seperti misalkan daerah daerah salah menafsirkan tentang penyetaraan, atau misalkan ASN-nya sendiri itu tidak memahami makna dari penyetaraan. Ini kan masalah nih Pak. Ini masalah yang sebenarnya pada akhirnya itu akan berdampak luas dari aspek kinerja. Bahkan mungkin saya termasuk ASN yang mengalami penyetaraan, dan juga beberapa rekan-rekan lain kita mengalami penyetaraan. Nah, ini ada yang bermindset sudah langsung menjadi fungsional utuh. Ada juga yang mindset masih tertahan pada konstruksi sebagai struktural, karena masih bukan diiming-imingi Pak, masih terkunci dengan istilah subkoordinator misalnya, atau koordinator. Nah, ini masalah. Sedangkan kalau kita lihat Permenpan barunya itu sudah memang sejak 2022 ini tidak lagi ada istilah subkoordinator. Ini seperti apa Pak? Terima kasih, mungkin itu dari saya Pak Eli. Terima kasih Pak Reza. Jadi memang ini kan kalau ibarat bangunan kan bangunan yang sudah jadi ya Pak Reza. Dan kalau pakai analogi itu kan biasanya merenovasi rumah dengan membangun rumah itu kosnya lebih mahal merenovasi ya.
Saya nggak tahu benar atau salah ya, karena saya bukan Betul, kontraktor, tapi saya hanya belajar dari Betul, pengalaman. betul sekali. Betul Pak, betul. Karena sudah jadi barangnya, kemudian mau direnov, mau renovnya tidak parsial ini Pak Dimas, Pak Reza ya. Ini kan renovnya kan total ya, dari struktural ke fungsional. Nah, ini kan otomatis membutuhkan kos yang tidak sedikit, kemudian membutuhkan waktu yang lebih lama. Mengapa? Karena kalau pakai analogi renovasi tadi kan ada waktu dan biaya untuk merubuhkan bangunan yang sudah ada, gitu Pak. Itu kan kos. Beda dengan kalau membangun baru kan langsung bisa dikerjakan. Ini saya pakai analogi itu ya Bapak Ibu, tapi jangan salahkan menggunakan katanya itu, bukan. Tapi ini analogi saja. Artinya apa? Dengan bangunan yang sudah ada jadi, berarti kan harus istilahnya merefresh ya. Kalau bahasa komputernya kan mereset ya. Mereset itu berarti apa? Mengkosongkan gitu ya. Apa file-file yang lama ya. Kemudian di hal yang baru. Ini hanya analogi saja. Mohon maaf Bapak Ibu kalau analoginya kurang pas ya. Tapi pengalaman saya juga sama, Pak. Artinya ketika saya sudah punya bangunan value seperti ini, kemudian mau merubah dengan value yang baru itu butuh waktu, ya, butuh proses juga. Nah, ini yang lagi-lagi karena bangunannya sudah jadi, ya, maka kemudian roadmap untuk mengarah ke sana ini yang menurut saya menjadi penting ya, Pak Reza ya. Tadi sudah saya sampaikan. Pertanyaannya sama ya. Yang mengawal ini biasanya siapa ya kalau di pemerintahan itu gitu ya. Kemudian kalau konsepnya kesejahteraan ASN itu kan ada kesejahteraan semesta sekarang ini. Itu kan kalau dikompensasi kan konsepnya namanya total reward yang sekarang dipakai Menpan ya untuk meredesain RPP tentang kesejahteraan ASN. Dan salah satunya kan ada konseling misalnya dan sebagainya ya. Fungsi-fungsi konseling, fungsi-fungsi coach, mentoring dan sebagainya itu menjadi salah satu cara Pak Reza ya untuk men-speed up proses transformasi tadi ya, termasuk kolaborasi dengan universitas ya. Kan di Jawa Barat kan banyak universitas ya. Model on the job training itu loh Bapak Ibu ya, misalnya ada kegiatan penelitian, kemudian ada peneliti dari universitas, kemudian ASN yang di fungsional itu dicangkokkan di situ untuk melakukan kajian, ya, kemudian dimagangkan di universitas misalnya untuk tata tulisnya dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga demikian, kemudian dari universitas bisa magang juga di instansi Bapak Ibu, sehingga masing-masing tadi saling mendapatkan manfaat itu loh Bapak Ibu. Ya, yang di universitas bisa sharing tentang proses tadi ya sebagai fungsional tadi ya Pak Reza. Kemudian yang praktisi nanti bisa memberikan input terkait dengan isu-isu strategis apa yang ada di daerah dan butuh seperti apa. Misalnya pembuatan policy brief. Ya, yang tahu isunya kan Bapak Ibu. Ya, yang tahu datanya kan Bapak Ibu. Tinggal mencari partner kira-kira siapa di universitas yang tertarik dengan isu ini. Ayo kita nulis bareng membuat policy brief misalnya. Ya, atau dengan mahasiswa S2, S3 atau S1 misalnya. Ya, ini salah satu cara ya Pak Reza untuk men-speed up. Maka tetap konsep gotong royong menjadi DNA-nya bangsa kita itu harus kita pakai Bapak Ibu. Ya. Harus kita perkuat lagi. Ingat ya, di Sakip ini kan ada istilah cross cutting ya Bapak Ibu. Ada toh Pak Reza ya? Ya cross cutting itu kan ya gotong royong toh Pak. Ya, dan semangat itu kan sudah lama kita punya gitu loh. Makanya kemudian tadi Pak Dimas mengatakan ada istilahnya ego sektoral. Pak Reza atau Pak Komarudin tadi ya, ego sektoral dan sebagainya. Nah, berarti kan kita kembalikan lagi pada DNA kita dengan semangat gotong royong kolaborasi itu. Karena di manajemen kinerja salah satu konsepnya ya, atau di Sakip ini salah satunya ya gotong royong antar unit, antar OPD itu mengerjakan bareng-bareng di situ. Ya. Nah itu ya Pak Reza yang jawaban saya terkait untuk speed up. Mari kita berkolaborasi ya, universitas dengan instansi. Ini ada kampus Merdeka, misalnya Bapak Ibu bisa menyediakan. Kami berharap misalnya Bapak Ibu bisa mempublish isu-isu strategis di OPD-nya masing-masing, kemudian mengundang mahasiswa, dosen atau akademisi ya untuk melakukan riset di situ misalnya. Ini loh saya punya isu-isu strategis butuh dikaji ya. Supaya ada proaktif ya. Dan kemudian riset-riset yang dilakukan oleh universitas itu juga link dengan kebutuhan di unitnya masing-masing gitu ya.
Nah, cuma selama ini kan memang itu belum ditampilkan ya di web, sehingga mahasiswa nyari sendiri ke tempatnya gunung, wawancara dulu kira-kira problemnya apa. Kalau dari awal sudah ditampilkan data-data itu, nanti kemudian outputnya apa? Ya outputnya kalau di pemerintah ya policy brief. Ya, tapi kalau bagi dosennya kan publikasi, artinya sama-sama menguntungkan ini. Ya, maka kemudian kita galakkan sekali lagi konsep triple helix, pentahelix dan sebagainya itu perlu kita gunakan untuk men-speed up tadi, ya Pak Risa, itu yang jawaban yang murah dan efisien. Murah dan efisien, karena di Jawa Barat banyak universitas, di Jogja juga banyak universitas, di provinsi lain juga banyak universitas. Ya, di PDN, nah nanti PDN bisa kolaborasi dengan teman-teman di unit di daerah mana dan menghasilkan banyak policy brief, policy paper dan sebagainya. Saya yakin ya dosennya dapat kum, fungsionalnya di unit juga dapat kum. Ya, selain kum juga kompetensi substansi, Pak. Itu kum itu kan hadiah saja, tapi yang paling penting adalah substansinya bisa meningkat. Terima kasih Pak Reza masukannya. Baik, terima kasih Pak. Ada reason lagi Pak dari Ibu Triwahyuni. Putri. Silakan Bu Tri. Baik, terima kasih Pak Eli. Terima kasih Bu Nunung juga. Baik. Pak, tadi tuh ada yang menarik nih Pak. Kan kalau pengembangan kompetensi itu bukan hal yang baru sekarang kalau di dunia ASN ya Pak ya, sudah banyak regulasinya. Tapi yang menarik itu kan sering beda implementasi ya Pak ya, karena kan kapasitas ASN di KL, di pemerintah daerah itu kan beda gitu ya Pak ya. Ya. Tadi Bapak menyampaikan juga terkait dengan perlunya kita mengidentifikasi current skill dan potensial skill. Masa depan ya, future potensial. Kalau kita terlalu fokus ke current skill, kita nggak maju-maju. Tapi kalau kita fokus ke potensial skill, ada yang ketinggalan. Nah, untuk menjembatani itu, Pak, agar apa ya, Pak ya? ASN itu kan kompleks, Pak ya, karakteristiknya gitu, Pak ya. Agar bisa tumbuhnya tuh bersama gitu, Pak. Nggak terlalu jobat gitu, kalau bahasa Jawanya. Nah, itu bagaimana itu, Pak? Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, strategi pengembangan kompetensi ideal yang bagaimana sih Pak untuk ASN agar cepat bisa tumbuh secara bersama. Strategi kompetensinya tuh bagaimana yang ideal? Mungkin itu Pak Eli, terima kasih. Terima kasih Bu Putri dari unit apa? Saya dari Puslatbang, Pak. Oh, Puslatbang Jawa Barat ya. Iya, Pak. Terima kasih Bu Putri terkait dengan current skill dan future potensial gitu ya Putri. Kalau di daerah itu selama ini model rekrutnya kan kalau di Jawa Barat sudah ada pengembangan selain TKD TKB atau hanya TKD TKB Putri atau Bapak Ibu? TKD TKB itu sudah ya Pak ya? Ya, sudah. Ada tambahan lain nggak? Wawancara, tes apa macam-macam itu? Ada yang sudah ini ya kayak apa tes potensi itu ya Pak ya? Tes potensi dan sebagainya. Artinya apa Bu? Tadi mengapa future skill dan current skill juga perlu dipertimbangkan kalau kita belajar dari swasta itu ya atau perusahaan ya, karena memang banyak konsep-konsep publik itu kan diadopsi dari private ya Bu ya. Mau tidak mau kita harus mengakui mulai dari 360 performance management itu kan konsep-konsep yang berkembang lebih dulu di private, kemudian diadopsi di sektor publik ya, termasuk pengukuran keperilakuan, kemudian sasaran kinerja dan macam-macam gitu ya. Kalau untuk melihat potensial skill mau tidak mau model seleksinya kan beda ya, dibanding dengan TKD dan TKB. Maka kalau saya coba amati di Kemenkyu misalnya atau di BPKP atau Bappenas itu kan tesnya banyak ya, Bu. Tidak hanya TKD TKB, kemudian ada tes psikologi lagi, ada tes ini, seleksinya panjang ya, karena memang yang dicari adalah orang-orang yang memang tidak hanya bicara current skill tapi juga melihat potensinya itu segede apa, sebesar apa. Ya, mengapa? Karena tadi saya sudah sampaikan rekrutmen ini kan mahal ya Bapak. Dan yang kedua, rekrutmen kan itu masuk untuk menghasilkan SDM yang nantinya akan berkontribusi pada
organisasi. Kalau pintu masuknya saja sudah tidak pas, maka kemudian hasilnya juga tidak pas, ya. Maka kemudian apa? Tidak hanya bicara, maka kemudian tesnya kan tidak hanya hafalannya itu ada memorable tidak hanya bicara tentang memori ya Bu ya, pengetahuan ya, tapi juga kompetensinya ya. Ya cuma tadi sudah saya sampaikan Putri, untuk mendapatkan itu pasti cost-nya juga lebih mahal, dan ini yang menjadi PR bagi teman-teman di daerah. Maka kemudian ada artikel lain Bu yang saya ambil itu mengatakan mungkin enggak rekrutmen itu model klaster gitu ya. Tidak sendiri-sendiri sehingga mengurangi biaya. Ya, misalnya kalau daerah ya langsung aja di Pemprov, gotong royong itu loh Bu, sharing cost itu loh. Karena memang rekrutmen itu mahal ya, seleksi itu mahal. Mengapa kalau di organisasi yang sudah punya konsep bahwa organisasi butuh orang, mereka kan tidak melakukan secara terbuka ya. Ada pola-pola tertentu, tapi kan di ASN tidak dibolehkan karena memang indikatornya beda. Ya, fairness-nya harus ada, gitu loh. Tidak cukup hanya dengan efisiensi dan efektivitas. Ya, ini menjadi PR, Bu, menjadi challenge ya. Tapi kalau konsep talent management yang tadi saya sampaikan, ada beberapa negara yang sudah meng-grooming Bu, dari mulai SMA itu sudah diberi beasiswa oleh pemerintah, kemudian ada kontrak kerja dengan itu gitu ya. Dan itu kelihatannya sudah mulai beberapa diadopsi ya. Kalau konsep Jawa itu kan ngijo Bu ya. Ngijo itu apa nginden gitu ya. Orang-orang hebatnya tadi supaya kemudian tidak diambil organisasi lain gitu misalnya, karena dibutuhkan betul ya. Nah, sehingga tugasnya negara adalah mendistribusikan sebagai ASN atau mendistribusikan di BUMN sesuai dengan mandat yang diberikan pada BUMN ya. Tadi Bu, maka di artikel yang lain juga tulisannya Pak Kim ya dari Korea itu, beliau menggunakan analogi mencari ikan itu loh, fishing itu loh. Kalau kita ingin mendapat ikan dengan harga mahal, maka kemudian kita harus terjun ke tengah laut, Bu. Mungkin nggak kita mencari ikan dengan harganya mahal, duduk di pinggir pantai, Bapak Ibu? Kira-kira Putri, bisa nggak Putri? Duduk di pinggir pantai sambil mengharapkan nanti dapat ikan yang paling mahal itu apa? Tidak dapat Pak, ikan wader dapatnya Pak. Harus ke tengah lautan. Kalau ke tengah lautan berarti kan butuh kapal, butuh sumber daya makanan. Ini analogi yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan orang-orang yang talented dan pintar tadi memang mahal. Ya ini Jerbosuki mau Beyo itu yang kemudian menjadi pertimbangan. Ya, nah monggo ini nanti bisa dipikirkan. Tapi ada banyak cara-cara yang lebih murah tadi ya, dengan cara apa? Pemberian beasiswa dan sebagainya bagi anak-anak yang memang dibutuhkan oleh daerah gitu ya. Cuma aturannya seperti apa monggo nanti didiskusikan dengan teman-teman di kepegawaian. Kemudian pengembangan kompetensi tadi Bu ya, supaya bersama tadi Bu ya, berkembang bareng gitu ya. Ya, maka memang ada mekanisme kelembagaan Bu. Mekanisme kelembagaan, makanya tadi saya sampaikan itu ada kompetensi based training ya, artinya training berbasis pada kompetensi. Ya, dan ingat kompetensi based training tetap cantolannya adalah rencana strategik dari masing-masing unit Bu ya. Jadi semua training ya, pengalaman saya Bapak Ibu, mungkin pengalaman yang saya yang salah ini ya. Tapi ya selalu saya sampaikan ya. Jadi kebetulan Pak Dimas Waluyo paham ya, karena kita menyelenggarakan pelatihan ya. Selama ini kan ketika saya tanya ke daerah itu biasanya kan daerah tanya Pak Eli punya pelatihan apa gitu kan. Ya, bagi saya, bagi kita di unit pelatihan ya oke saja Pak. Kemudian kami sampaikan ini dan sebagainya. Tapi idealnya memang daerah itu mendesain kompetensi based trainingnya berbasis pada assessment tadi, kemudian baru mencari vendor-vendor yang dibutuhkan yang sesuai dengan keinginan, sehingga ketika nanya ke vendor yang bersangkutan itu sudah sesuai dengan rencana pelatihan untuk mencapai rencana strategik dari masing-masing unit ya, dan itu sudah mulai trennya sudah mulai ke sana Putri, yang masuk ke kami, dan itu harus kita syukuri gitu ya. Tapi masih ada beberapa daerah yang belum ya, nggak apa-apa Bu, namanya juga berproses ya Bu ya. Ada yang sudah sangat advance, ada yang masih di middle, ada yang masih di bawah. Tapi semangat itu yang kemudian harus kita dorong kembali ya, sehingga kalau ingin maju bareng ya ada intervensi kelembagaan ya. Namun sambil menunggu intervensi kelembagaan Bapak Ibu, maka konsep long life learning tadi harus menjadi mindset kita Bapak Ibu. Ya. Dan pembelajaran tadi kan bahasanya Pak Riza kan bekerja di mana saja. Sekarang nanti belajar di mana saja. Karena Pak ada TED, ada YouTube,
macam-macam anunya apa medianya. Pertanyaannya adalah ya kerelaan kita untuk meluangkan waktu belajar ada enggak? Keinginan untuk berkembang ada enggak? Kan hanya itu aja Bu yang kita butuhkan. Ya, karena apa? Fenomena pembelajaran sudah banyak sekali di uploadnya. Di Unisa pun juga sudah mulai membuka apa channel-channel untuk belajar. Ya, belajar membuat sakit yang bagus itu kan di mentor apa di YouTube itu banyak ya Bapak Ibu ya. Artinya tinggal apa melihat ya sambil menunggu kelembagaan ya Bu Putri. Artinya paralel lah. Ya, kelembagaan mendesain secara sistematik untuk pengembangan SDM, maka kemudian ada talent management dengan 9 box itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kinerja potensi, ada kinerja potensial ya. Kalau di pemerintahan kinerja kompetensi, tapi kalau di swasta itu kinerja dan potensial ya. Kinerjanya bagus, potensinya bagus masuk ke atas gitu. Tapi kalau di pemerintahan kalau nggak salah kinerjanya bagus, kompetensinya bagus atau apa itu ya. Ya ada dua kriteria yang digunakan. Itu sih Bu Putri, yang mindset long life learning di ASN, ya itu yang kita perkuat lagi ya sambil menunggu kelembagaan untuk mengintervensi apa pengembangan SDM secara menyeluruh sehingga tidak ada yang apa ketinggalan itu loh ya, tidak ada yang merasa ketinggalan karena apa kesempatan itu dibuka sama sehingga guyonan dulu Bu ya Putri ya, guyonan jabatan fungsional apa trainer atau ikut training itu hilang itu loh. Ya dulu ada ya kalau nggak salah ya guyonan loh ya. Ada ya Pak. Jadi kalau ada pelatihan ya itu gitu kan. Tapi sekarang kan sudah merata karena apa? Masing-masing ASN punya hak 20 jam pelajaran. Itu sih Bu Putri. Kalau jawaban saya mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih Pak Eli. Sama-sama Putri. Baik, terima kasih. Masih ada Pak ini yang dari chat Pak. Dari Pak Henry Sonjaya, DKP, bagaimana solusinya bila ASN yang mengalami penyetaraan jabatan dari pejabat struktural menjadi pejabat fungsional tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai kompetensi yang dipersyaratkan sebagai pejabat fungsional tersebut? Apakah pejabat fungsional hasil penyetaraan pejabat struktural yang tidak memiliki latar pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjabat pejabat fungsional tersebut bisa dialihkan menjadi pejabat fungsional yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya, Pak? Silakan Pak Eli. Matur suwun Pak Hendri. Coba saya tangkap ya, artinya ada persyaratan latar belakang pendidikan, gitu ya, Bu Nunu? Ya Pak. Ada fungsional yang membutuhkan persyaratan khusus, namun tidak ada itu. Atau gimana, Bu Nunu? Tidak cocok? Ya Pak. Ya. Apakah pejabat fungsional hasil penyetaraan pejabat struktural yang tidak memiliki latar pendidikan yang dipersyaratkan untuk menjabat pejabat fungsional tersebut bisa dialihkan menjadi pejabat fungsional yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya? Ya, terima kasih. Saya ini kan bicara kompetensi ya kalau bicara fungsional ya. Ya pendidikan mungkin menjadi salah satu syarat ya, tapi kalau itu menjadi syarat wajib memang agak riskan ya Bapak Ibu ya. Sama gini loh Bapak Ibu, ini yang menjadi PR kan menariknya begini. Kalau rekrutmen itu berbasis pada nomenklatur atau berbasis kompetensi sih Bapak Ibu? Selama ini. Karena saya pernah mendengar misalnya nomenklatur yang dipersyaratkan adalah jurusan administrasi publik. Kemudian ada jurusan administrasi publik dan politik. Itu kan ada tambahan politik. Itu kira-kira diterima atau tidak, Bapak Ibu? Kira-kira pengalaman Bu Nunung diterima atau ditolak? Nomenklaturnya nggak sesuai. Padahal kompetensinya mungkin sama. Nah ini menjadi renungan. Apakah kita mencari ya seleksi awal itu loh Bu, biasanya kan ada seleksi administrasi ya. Ini basisnya adalah nomenklatur jurusan pendidikan, latar belakang pendidikan, atau berbasis pada kompetensi. Ya, maka saat ini kan yang berkembang mungkin pendidikannya tidak pas, tapi kompetensinya itu cocok di situ. Nah, pertanyaannya apakah tetap kita mempertimbangkan pendidikannya atau kita mempertimbangkan kompetensinya.
Saya paham kalau di ASN pasti latar belakang pendidikan menjadi syarat utama. Tapi kan sekarang tadi saya sudah sampaikan bahwa di era yang membutuhkan kompetensi yang seperti ini, mau tidak mau kan pergeserannya kan, ya mungkin nomenklaturnya bisa beda-beda, tapi asalkan kompetensinya cocok ya mungkin, kecuali kompetensi teknis ya Bapak Ibu, misalnya yang teknik industri dan sebagainya itu tidak memungkinkan kalau diisi dari non yang teknik ya misalnya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya umum yang semua latar belakang pendidikan itu ya mungkin dia tidak belajar secara formal tapi dia belajar secara informal misalnya, kompetensinya dan memungkinkan. Nah, ini trade off-nya Bapak Ibu. Apakah kemudian syarat pendidikan menjadi wajib sehingga kalau tidak sesuai dengan nomenklatur latar belakang pendidikan tidak bisa diterima menjadi fungsional itu ya. Misalnya fungsional perencana itu kan dari pendidikan latar belakang apapun kan bisa ya Pak Waluyo ya. Nah, yang penting kompetensi perencananya ada misalnya. Ya. Itu sih Pak Hendri ya. Artinya kalau kompetensinya dimungkinkan dan pendidikan bisa kalau diportofoliokan misalnya pendidikan porsennya berapa, kompetensinya berapa, mungkin itu bisa menjadi syarat ya. Kecuali ada beberapa fungsional yang memang pendidikan menjadi syarat wajib karena trainingnya butuh waktu lama Bapak Ibu untuk membangun kompetensi itu sehingga tidak bisa in passing itu loh Bapak Ibu. Ya, tapi kalau untuk pendidikan analisis kebijakan atau perencanaan gitu kalau nggak salah ada in passingnya ya. Ikut uji kompetensi lulus bisa menjadi pejabat fungsional perencana. Itu yang saya ketahui Bu untuk fungsional perencananya Pak Hendri. Makasih Pak Hendri. Saya kembalikan Bu Nunu. Baik, terima kasih. Di sini ada Risen juga nih Pak Hendri. Pak Hendri, apakah? Ya, Bu. Ya, mangga Pak. Ya. Izin menyampaikan secara langsung Pak Eri. Monggo Pak Hendri. Mengenai tadi Pak, memang di beberapa jabatan fungsional yang disetarakan ada yang di Permen KP Peraturan Menteri Kelautan Perikanan dan di Permen PAN-nya mewajibkan persyaratan pendidikan khusus Pak. Oh iya. Jadi apakah yang sudah disetarakan karena penyetaraan jabatan, apakah bisa mengajukan menjadi jabatan analis kebijakan misalkan atau jabatan fungsional lainnya yang persyaratan pendidikannya bisa semua jurusan. Begitu Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak Hendri, makanya tadi saya belum membaca konteks regulasinya ya Pak. Mohon maaf kalau nanti menyimpang dari regulasinya. Untuk beberapa jabatan umum itu yang membutuhkan latar belakang bermacam-macam itu memungkinkan ya Pak. Misalnya perencana itu yang Pak Waluyo nih yang sudah berencana lama, analis kebijakan misalnya, ya itu memungkinkan asalkan kompetensi di analisis kebijakan dan ikut pelatihannya lulus gitu Pak Hendri ya. Tapi kalau ada persyaratan pendidikan khusus ya nggak bisa Pak. Artinya kan pendidikan khusus itu menjadi syarat untuk menjadi fungsional lah. Pendidikan khusus itu terkait dengan kompetensi khusus yang tidak bisa dikembangkan secara mandiri atau pendidikan khusus sebagai syarat untuk menjadi jabatan fungsional lah, itu dua hal yang berbeda ya Pak. Kalau yang perencana yang saya pahami karena mengawal fungsional perencana, dulu kan ada persyaratan ikut pelatihan dulu ya Pak Hendri ya. Misalnya yang CPNS yang formasinya perencana, ikut perencana pertama, misalnya CEP pertama itu selama 7 minggu ya di Bappenas ya, kemudian baru bisa diangkat sebagai fungsional perencana. Kemudian yang muda itu kalau nggak salah ikut tes yang ada di Bappenas. Madya juga sama, baru yang utama yang harus ikut pendidikan ya. Tapi kalau di fungsional lain mohon maaf Pak, saya nggak punya informasi. Tapi perencana konteksnya seperti itu Pak Hendri. Ya, monggo nanti kalau misalnya tertarik dengan perencana berarti Pak Hendri bisa mengontak teman-teman di Bappenas Pak. Atau kalau enggak ke Pak Waluyo ini yang sudah senior di perencanaan. Gitu Pak Hendri. Iya, terima kasih. Makasih Bu Nunu. Baik, terima kasih tadi dari pertanyaannya Pak Eri ya. Karena waktu sudah pukul 11 Pak,
Mungkin di sini sudah cukup untuk dari pertanyaan. Mungkin nanti yang belum akan diinformasikan ke Bapak. Sebelum mengakhiri, kiranya hanya sedikit aja Pak, tadi paparan dari Bapak menyimpulkan sedikit Pak ya, bahwa dalam manajemen SDM tadi yang berbasis kompetensi untuk akuntabilitas kerja, terdapat akuntabilitas kinerja ASN, kompetensi ASN, kesejahteraan masyarakat, dan SDM berbasis kompetensi. Dalam akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah, yaitu ada pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui Permen PAN nomor 88 tahun 2021. Terus tadi ya Pak, ada dampak selama pandemi COVID dari manajemen SDM ASN yang berbasis kompetensi untuk akuntabilitas kerja, yaitu sangat berdampak, diantaranya desain layanan kepada masyarakat, pola kerja pegawai, pola hubungan kerja, ukuran kinerja, kebutuhan kompetensi baru, dan budaya kerja. Tadi juga dibahas ada manajemen SDM berbasis kompetensi, bahwa dalam kesuksesan di masa yang akan datang, tadi ada 3 faktor ya Pak, budaya organisasi, kesuksesan di masa mendatang, dan SDM dan pemimpin. Tadi juga banyak sekali Pak yang dibahas, baik dari manajemen SDM, adalah desain sistem formal dalam sebuah organisasi itu untuk memastikan efektivitas penggunaan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya. Juga tadi ada inovasi juga ya Pak, yang tadi dibahas, ada globalisasi, perubahan teknologi, perubahan paradigma, ekonomi berbasis pengetahuan. Itu Pak, Pak Eli yang saya bisa simpulkan. Mungkin dengan kegiatan ini, saya sebagai moderator sangat berterima kasih Pak kepada Bapak selaku narasumber yang telah menyempatkan waktunya hadir pada kegiatan in-house training ini, juga kepada para peserta IHT yang telah hadir pada kegiatan in-house training ini. Dengan kegiatan ini, saya akhiri Pak dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.